Oke, lagi dari Mbak siapa? Oh, ini Mbak Rosman nih, Rosvito nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya suami kalau berlaku salah sulit untuk minta maaf? Oke, ini sulit minta maaf ya. Satu lagi deh ya, kita ya. Wah, cening. Oh, jod bos. Bantu Ica ya, tolong. Bantu cening. Oke, satu lagi mana ini ya? Mbak Umi _ Muhammad _ Al-Fatih. Bu, mohon tipsnya, suami nggak suka ngobrol sama saya, alasannya karena saya kaku, nggak enak diajak ngobrol. Aduh, ya satu nggak mau minta maaf, satu nggak suka ngajak ngobrol istrinya, ya. Baik, sekali lagi ya, sebetulnya memang laki-laki ya bisa jadi bukan nggak mau minta maaf ya, hanya kadang-kadang egonya itu deh, atau tadi ya kaitannya dengan hipotalamus yang 2,5 kali lebih lebar, itu yang membuat laki-laki merasa ya bawah sadar ya, bukan maunya beneran ya, karena itu ada settingan otak, karena laki-laki merasa ya kenapa saya harus minta maaf dong, gitu ya. Nah tapi menurut Bu Isa ya, istri juga nggak usah nuntut suami minta maaf, kita aja minta maaf, ayah aku minta maaf ya, karena dalam mata Allah ya, dalam kita punya konsep yang Allah ajarkan, siapa yang minta maaf duluan itu lebih tinggi derajatnya ya, lebih tinggi derajatnya. Kita aja minta maaf, gak usah tuntut ya. Ya, one day dia pasti juga seperti kita ya, karena biasanya ya, ini menurut ayat Toto ya, suami itu ya kayak apa istilahnya ya, menular. Jadi perilaku istri itu bisa menular pada suami ya. Nah jadi lebih baik kalau menurut Bu Isa ya, menurut Bu Isa loh ya, lebih baik kita aja yang minta maaf ya. Nggak apa-apa kalau dia misalnya mau memaafkan apa enggak, itu kan hak dia juga ya kan. Nah tapi biasanya laki-laki menunjukkan dari sikapnya dia untuk apa, memaafkan kita atau minta maaf sebetulnya ya. Apalagi laki-laki yang misalnya tersinggung karena disemprot atau di apa istilahnya ya, dimarahin di depan orang, itu berat loh untuk ya minta maaf sama istrinya ya. Sudah, kita aja yang minta maaf ya. Oke, satu lagi apa tadi tuh, lupa deh tuh, jadi seru banget minta maaf. Oh ini apa tadi, kaku ya ya ngobrol ya. Jadi gini ya, mungkin itu biasanya suami yang wataknya ekstrovert ya, kemudian mungkin ekstrovertnya yang ekstrovert sanguinis, punya istri yang pemikir, yang misalnya introvert yang pemikir, yang melankolis, yang bukan gak enak diajak bicara, cuman kalau mau ngomong nggak bisa lepas gitu ya. Nah tapi si suami ini harus tahu bahwa dia memang soulmate-nya dengan istri yang wataknya begitu gitu ya. Dan itu makanya kadang-kadang kalau suami suka ngeluh-ngeluh tentang istrinya, bisa suka mau naik pitam ya, dia nggak ngerti nih tentang wataknya, dia nggak ngerti juga bahwa memang jodoh itu Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz ya. Atau kalau mau pakai bahasa kasarnya, siapa suruh kan gitu ya. Siapa suruh kamu kawinin dia misalnya gitu. Harusnya suami ajarin istrinya untuk ya, ayo kita bicara tentang hobi, tentang film, tentang apa, diajarin aja gitu ya. Nah, dan sebetulnya suami-suami yang ekstrovert dan sanguinis itu kan enak punya istri yang bagian dengerin. Oh iya. Cuman tinggal tambahkan istri-istri yang introvert senyum aja ya. Kalau si suaminya ketawa, ikut aja ketawa ya. Nah, di sisi lain juga ya, kita perlu juga sedikit-sedikit banyak membaca, kan sekarang gampang ya, lewat kita googling, kita cari tentang apa sih yang sedang tren sekarang dibicarakan, baca aja sedikit ya, nanti bisa diajak bicara gitu ya. Nah mudah-mudahan istri-istri yang kata suaminya nggak enak diajak ngomong, sabar dulu ya, banyak istighfar, kemudian berdoa, ya Allah mudahkanlah aku untuk bicara pada suamiku ya. Iya, oke. Siapa lagi? Siapa nih? Mbak Tika Asti. Dok, bagaimana caranya supaya suami pragmatis, bisa cerita kesehariannya dan mau jawab pertanyaan istrinya, karena seringnya malas menjawab. Oke, nggak apa-apa, langsung dua nanti itu ya. Jadi suami pragmatis ini ya, itu udah capek duluan masalahnya gitu. Jadi biarkan dulu, kalau dia pulang kantor tidur aja dulu atau leye-leye dulu ya, Nah ini pada umumnya suami ini ya, itu memang laki-laki kan kalau udah malam udah sedikit kata-katanya, apalagi orang pragmatis yang mungkin loh ya, sebelumnya sudah sering dimarahin atau sudah sering
tuding-tuding atau sudah sering didesak-desak, makanya dia males pas ketemu istrinya, udah males ngomong, udah ya belum apa-apa udah males gitu ya. Nah makanya caranya adalah kalau suaminya plekmatis ya, sudahlah memang laki-laki 7.000 kata, plekmatis mungkin yang 5 ribuan ya, 5 ribuan tuh plekmatis, yang melankolis atau melankolis plekmatis yang 5 ribuan itu ya, sudah biar istirahat aja dulu ya, paling sambut Abi udah pulang alhamdulillah gitu ya. Kalau dulu sebelum Covid kan kita cium tangan ya, sekarang kan nggak bisa langsung cium tangan ya, suaminya harus cuci tangan dulu, cuci muka, ganti baju dulu ya. New normal ini yang membuat kita kadang-kadang agak jadi ya, yang biasanya dekat jadi agak beberapa menit kita tunda untuk nanti dekat ya. Nah kasih aja waktu dulu, kasih luang untuk dia istirahat atau untuk dia leyeh-leyeh dulu ya, barang setengah jam seperti itu ya. Atau cari waktu siang-siang atau pagi-pagi ya, saling ngobrol sebentar aja dengan suami, itu aja sudah syukur. Karena kadang-kadang laki-laki pada pagi hari nggak mau ngomong banyak karena dia bawah sadarnya menyimpan untuk pekerjaannya ya. Oke. Atau lewat digital atau ya, Bu Isa tahu karena laki-laki senang benda dan laki-laki senang teknologi, Bu Isa kalau ngobrol sama Ayah tuh lewat gadget loh ya, lewat gadget. Walaupun kadang-kadang ya ada di samping Bu Isa tuh misalnya lagi tidur di tempat tidur, ada di samping dia lagi pegang gadgetnya, HP-nya, Bu Isa lihat lagi pegang HP, chatting aja. Kadang-kadang dia suka ketawa, malah jawab ya, karena salah satu sisinya otak laki-laki, otak kanannya karena lebih dominan, dia senang benda dan senang teknologi. Udah lucu-lucuan aja kayak gitu ya. Oke. Apa lagi nih? Dari mana? Oh, Mbak Nisa Hotima 09. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Suami saya pendiam, jarang ngajak saya ngobrol kecuali kalau hal penting. Tapi dia selalu memberikan saya hadiah atau apapun yang saya inginkan. Tapi saya kadang tetap merasa tidak dianggap. Nah, ya. Bisa jadi suaminya Mbak Nisa ini laki-laki yang mengungkapkan rasa kasih sayangnya atau bahasa kasihnya ini bisa hadiah dan pelayanan ya. Ya biasanya mungkin nih orangnya yang koleris ya, yang wataknya yang tegas, hasrat mengatur gitu. Terus ngomong nggak juga banyak karena laki-laki ngomong pada umumnya nggak banyak kan. Nah terus tapi dia mengungkapkan kasih sayangnya lewat tadi hadiah tadi atau pelayanan tadi. Ya, terima dulu dengan ya Allah, ternyata suami saya mencintai saya, menyayangi saya. Kenapa? Ini dia selalu kasih hadiah dan memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh istri. Itu aja dulu. Itulah yang Allah bilang kita suruh bersyukur. Ya, memang rasanya ada kurang. Mungkin bahasa kasih sayangnya si istri ini beda. Ya, kan kita pernah belajar ya, udah berminggu-minggu tuh, udah 5 minggu kita belajar tentang bahasa kasih. Bisa jadi si istri ini ya kayak Bu Isa ya, maunya sentuhan fisik, bahasa kasih primernya sentuhan fisik, makanya merasa kurang, merasa ada yang kurang padahal suami saya baik loh gitu. Ya, nah itu tinggal dibicarakan aja. Tapi sebelum bicara ya terima dulu apa yang diberikan suami dengan senang hati dan selalu bersyukur dan bilang terima kasih ya. Apa yang kamu berikan tuh sangat menyenangi ya, membuat aku senang gitu dulu ya. Mantap. Oke.